Sobat Kairos yang terkasih, firman Tuhan hari ini bagi kita tertulis dari kitab Ibrani pasal 12 ayat 1 yang berbunyi demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa-dosa yang begitu melekat pada kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang ada di depan kita. Demikian firman Tuhan. Sobat Kairos yang kekasih, apakah pernah terpikir dalam benak kita bahwa hidup ini adalah ibarat suatu perlombaan? Sadar atau tidak, ternyata semua orang terpanggil untuk berlomba dalam memenuhi kebutuhan hidup, bagaikan seorang sprinter atau pelari yang berjuang keras mencapai tujuan akhir untuk memenangkan perlombaan tersebut. Dan setiap pelari harus fokus pada tujuan akhir untuk memenangkan perlombaan tersebut dengan membuang atau mengesampingkan beban-beban yang ada dalam dirinya. Saudara, hal seperti ini juga yang kita dengar dalam firman Tuhan hari ini, bila mana penulis kitab Ibrani menasihatkan orang-orang Kristen Yahudi pada mulanya untuk berlari dengan tekun dalam perlombaan yang ada di depan mereka. Penulis kitab Ibrani ini mengatakan bahwa kita berada dalam sebuah perlombaan dan kita dipanggil untuk berlari dalam perlombaan itu dengan ketekunan. Kita harus berlari dengan ketekunan seperti yang dilakukan orang-orang beriman sebelum kita. Sekarang juga kita dikelilingi oleh orang-orang beriman yang berlari dengan ketekunan. Oleh karena itu, kita juga harus berlari dengan ketekunan oleh karena iman percaya kita pada Yesus Kristus. Sobat Kairos, apakah yang dimaksud berlari dalam perlombaan dengan ketekunan? Pertama, penulis kitab Ibrani menggambarkan bahwa dalam perjalanan hidup selalu ada tantangan dan rintangan yang selalu membebani hidup, apalagi dalam hal memperjuangkan kebenaran iman. Begitu juga halnya dengan kita, khususnya dalam menghadapi konteks era modernisasi atau teknologi saat ini. Kita diperhadapkan pada sebuah pertandingan atau perlombaan. Mau tidak mau, ya sebagai orang percaya harus siap untuk menghadapinya. Siap untuk berlari atau berlomba dalam cara bertekun. Dasar kekuatan kita hanya ada dalam ketekunan untuk menjalankan perlombaan rohani bersama Yesus. Dan inilah sebenarnya yang sedang dan akan kita lakukan. Kita perlu melepaskan semua hal yang membebani hidup kita. Kita harus melepaskan semua rintangan maupun tantangan untuk berlari dan berlomba dalam ketekunan. Yang kedua, saudaraku, penulis kitab Ibrani juga menggambarkan bahwa selain tantangan dan rintangan yang membebani kehidupan ini, kita juga harus menyingkirkan tantangan apa yang dapat memperlambat diri kita untuk berlari dalam perlombaan ini. Yesus menggambarkan beberapa hal yang selalu menghalangi kita untuk berlari dengan baik, yakni ketika dia menceritakan perumpamaan tentang penabur. Dalam Injil Matius 13 ayat 22 dikatakan, adapun yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, tetapi kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghempit firman itu sehingga tidak berbuah. Sobat Kairos, coba kita pikirkan apa-apa saja dan bagaimana hal-hal dunia selalu memperlambat kita untuk berjalan atau berlari. Kekhawatiran adalah salah satu hal yang menjadi rintangan atau yang membebani hidup kita, sehingga kita tidak dapat berlari dengan baik. Kekhawatiran justru menambah dan memperberat beban kita, sehingga kita tidak dapat berlari dengan tekun. Dan satu hal yang mendasar tentang rintangan dan beban yang memberatkan hidup kita untuk berlari dan berlomba adalah dosa yang begitu erat melekat dalam diri kita. Untuk itulah saudaraku,
kita harus segera mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Dan jika kita mengakui dosa-dosa kita, serta memutuskan untuk bertobat, Allah sendiri yang akan segera mengampuni, bahkan menyucikan kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Betapa indahnya janji Tuhan yang memberikan pengampunan, yang berbunyi seperti ini: sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Sangat luar biasa, saudaraku, pengampunan Tuhan kita. Untuk itulah mari kita bersama-sama menanggalkan dosa-dosa yang membebani hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus mengampuni dan memberkati kita. Amin. Selamat beraktivitas sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.